Aku bangga menjadi mata-mata. Sepertinya aku bisa menyingkirkan siapapun di masa depan. Langsung saja biarkan raja kecil memberi mereka 2 kata berkat. Kerajaanku sudah stabil. Terlalu berlebihan. Kong Pingzi, orang tua keras kepala ini benar-benar terlalu berlebihan. Ayah, tenanglah, tenang. Kalau saja aku bisa memukul orang tua itu sekali saja, pasti bagus. Tapi dia adalah guru kekaisaran. Tidak bisa bergerak dia. Inilah kesedihan seorang pejabat berkuasa. Memegang pisau tapi tidak bisa menggerakkan pena. Ayah, keras tidak berhasil. Coba yang lembut. Bukankah Pak Kong paling mengutamakan keadilan? Bukankah keluarga kita punya satu batu keras? Bagaimanapun diukir tidak bisa bagus. Jika raja besar dikirim ke Akademi Nasional untuk belajar, cepat undang raja datang. Katakan bahwa kita menemukan wilayah baru. Katakan bahwa kita telah menemukannya. Menunggu raja untuk menaklukkannya. Katakan, apakah ada domba gemuk yang ingin diganggu lagi? Raja memang bijaksana. Mata-mata melaporkan. Di timur kota ditemukan tanah yang sangat menguntungkan. Disebut Guozijian. Bukankah Guozijian itu tempat belajar? Tidak mau. Tidak mau. Melihat buku saja sudah pusing. Lebih menyiksa daripada kalah bertarung. Secara tampak luar memang tempat belajar. Tapi sebenarnya itu tempat berkumpulnya orang kaya di ibu kota. Bayangkan saja, bisa belajar di Guozijian. Domba gemuk itu semuanya kaya raya. Tapi sekarang uang mereka semuanya ditelan oleh Kong Chao Jiu seorang diri. Apa-apaan ini? Masih ada yang berani makan sendiri. Wilayah ibu kota ini adalah wilayahku. Masih ada yang berani tidak membayar pajak ke Hei Fengshai. Orang tua bermarga Kong itu berani menelan uang publik. Ini seperti menggali tanah di kepala Tai Sui. Si raja tua itu biasanya sangat sombong. Hanya Anda yang bisa menegakkan keadilan. Raja sudah sering melihat penindas seperti ini. Bukankah hanya orang tua saja? Tenang saja. Raja memiliki 100 cara untuk membuatnya patuh. Anak-anak, siapkan kuda untuk raja. Oh tidak, siapkan mobil. Aku akan pergi memeriksa catatan. Apa dia sudah memberontak? Masih ada yang berani tidak membayar uang perlindungan ke Hei Fengshan. Kong, bersiaplah. Kong, sebentar lagi kamu akan menerima hadiah besar. Kenapa bawa buku? Terlalu berat? Mengganggu kecepatan saya mencabut pedang. Batu ini keras. Nanti saat dipukul ke meja, bisa digunakan sebagai palu hakim. Bisa menakuti orang tua itu sampai mati. Orang tua itu tunggu saja. Aku akan mulai sekolah. Pergilah. Jangan mempermalukan keluarga lu kita. Pergi dan angkat atap Guozijian. Tenanglah. Tunggu kabar baik dari raja ini. Malam ini kembali untuk makan daging Tuan Kong. Aco, aneh. Kenapa aku merasa hari-hariku akan segera berakhir? Pada dasarnya manusia itu baik. Sifatnya mirip, kebiasaannya jauh berbeda. Berhenti, anak keluarga Li adalah anjing yang tidak diajar. Bukan karena anjing tidak diajar. Ulurkan tanganmu. Wah, orang-orangnya cukup rapi. Kepala anjing memang tidak menipu raja ini. Keuntungan di sini benar-benar melimpah. Dengar baik-baik raja ini. Bersihkan jalan. Tidak menerima pembayaran. Siapa pemimpin di sini? Serahkan uang sekolah hari ini. Kurang 1 sen. Biar para paman berlatih dengan kalian. Kurang 1 sen. Biar para paman berlatih dengan kalian. Bayar. Dari mana datangnya gadis liar ini? Berani sekali berbuat onar di sekolah. Bahkan berani memeras teman sekelas. Apakah buku-buku itu sudah kamu baca atau belum? Keluar dari sini. Pak Tua, kenapa berteriak begitu keras? Suaramu terlalu besar. Kamu yang mengambil semuanya sendiri. Aturan Gunung Heifeng. Bertemu, bagi setengah. Keluarkan sekarang. Kamu bicara sembarangan. Memfitnah guru besar. Orang-orang, usir dia keluar untukku. Tunggu. Berani sekali bersikap tidak sopan kepada Tuan Jin. Memalukan, sungguh memalukan. Wah, anak gemuk ini menarik juga. Aku adalah kepala asrama ini, Kong Mengzi, cucu dari Kong Ji Jiao. Kalau kamu terus berulah, aku akan suruh kakek memukulmu. Ternyata ini adalah manajer muda. Sepertinya untuk mendapatkan wilayah ini, harus berurusan denganmu dulu, anak muda. Baiklah, aku menghargaimu. Ambil emas ini dan ikutlah denganku. Wah, bocah gendut ini cukup menarik ya. Panggil aku kakak besar. Emas ini milikmu. Mulai sekarang, di sekolah ini, selain aku, kamu yang paling berkuasa. Tidak,
Tidak bisa. Kekayaan tidak bisa mengubah prinsipku. Aku adalah seorang pelajar. Aku setuju. Aku setuju. Kakak besar. Namaku. Diam. Apa urusanmu? Dia adalah kakakku. Kakak besar. Orang yang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Mulai sekarang, kamu adalah tangan kanan raja ini. Panggil dia istri besar. Panggil dia kakak 10. Ambil saja barang-barang di tanah, juga barang di atas. Jangan takut berlatih bela diri dengan para paman. Kakak perempuan yang hebat. Semuanya berbalik. Akademi kerajaan ternyata dibeli oleh gadis kecil berusia 3 tahun. Kau pembawa bencana ini. Kau ingin menghancurkan fondasi kita. Aku, orang tua ini, akan menegakkan keadilan di bawah langit. Aku, orang tua ini, akan memukul mati kamu, bajingan. Orang tua ini berteriak sampai suaranya serak tapi masih terus berteriak. Kapasitas paru-parunya luar biasa sekali. Wajahnya sudah seperti pantat monyet, sudah hijau seperti pantat monyet. Meskipun kamu sangat berisik, aku, raja ini, mengagumi semangat dedikasimu. Demi beberapa keping uang, kau begitu berjuang keras. Karena kau begitu suka berteriak, begitu suka berbicara tentang logika, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberimu berkah yang besar. Semoga kau tetap kuat di usia senja, penuh semangat, mengajar tanpa henti, tak bisa berhenti. Semoga beruntung. Semoga seluruh kota Beijing dapat mendengar ajaranmu, agar seumur hidupmu tak pernah kehabisan kata. Konyo. Aku, apa yang terjadi dengan suaraku? Selesai sudah. Lidahku tak terkendali. Masalah besar akan terjadi. Ada apa ini? Orang tua ini hebat. Suara ini lebih nyaring daripada suara besar hitam di desa kita. Apa yang terjadi? Aku merasa ada energi di dalam dadaku. Terus ingin keluar. Aku tidak ingin mengajar lagi. Setiap hari bicara hal-hal yang membosankan. Aku sudah muak. Kalian pikir aku ingin jadi pemimpin upacara ini? Saat aku masih muda, impianku adalah menjadi seorang pengembara, berpakaian indah, menunggang kuda gagah, mengembara dengan pedang di tangan. Terutama ayahmu, Menteri Li, terlihat begitu berwibawa. Sebenarnya dia adalah pria yang takut istri. Setiap kali pulang dari istana, dia harus membeli kue bunga osmanthus untuk menyenangkan istrinya. Kalau tidak, dia tidak diizinkan masuk kamar. Dan ada juga Tuan Zhang, sepanjang hari berpura-pura bersih. Sebenarnya 3 hari tidak mencuci kaki. Janggut Tuan Zhao adalah tempelan. Dia sebenarnya adalah pria botak yang tidak tumbuh rambut. Uang pribadi Menteri Wang disembunyikan di dalam pispot di bawah tempat tidur. Kakekmu bilang, keahlian bercerita lebih hebat daripada mengajar. Kisah ini diceritakan dengan penuh liku-liku, seperti nyata dan hidup. Kakek, jangan bicara lagi. Kalau terus bicara, besok rumah kita bisa dibongkar oleh para pejabat dan juga Menteri Liu itu. Ya ampun, Menteri Wang menyembunyikan uang di dalam pispot. Ini terlalu berat. Bukan, siapa yang berisik? Yang mulia? Sepertinya suara itu datang dari Akademi Nasional. Dengar-dengar itu suara dari Menteri Kong Fang Zhang. Apa yang dia lakukan? Memberi ceramah. Kenapa isi ceramahnya begitu jelas? Tuan Kong sepertinya sedang mengungkapkan skandal para pejabat. Suaranya begitu keras. Setengah kota Beijing bisa mendengarnya. Benar juga. Dengar-dengar hari ini Tuan Lu mengirim putrinya yang baru ditemukan ke Akademi Nasional untuk belajar. Tidak heran, keluarga Lu memang penuh dengan orang jahat. Putri besar dari keluarga Lu ini pasti juga bukan orang baik. Hahaha. Tapi dia memaki dengan baik. Para menteri ini memang munafik. Wanita dari keluarga Lu ini benar-benar menarik hati saya. Sampaikan perintah saya. Jika Kong Jiu lelah, kirim dia ke rumah sakit kekaisaran. Berikan dia obat bisu agar dia bisa beristirahat. Sampaikan padanya bahwa Lian sangat tertarik dengan prinsip yang dia bicarakan. Tuliskan dalam laporan dan kirimkan. Aku ingin membacanya dengan teliti. Yang mulia, Anda benar-benar menikmati keramaian. Sebenarnya, aku paling tidak suka ajaran Kongzi dan Mengzi. Aku ingin pergi ke Gunung Heifeng dan menjadi perampok. Makan daging besar-besaran, minum besar-besaran. Teman sejati, orang tua, kamu sangat idealis. Aku dulu salah paham padamu. Bukan aku. Aku tidak ingin jadi bandit. Aku adalah seorang sarjana. Maafkan aku, Tuan Kong. Tuan Kong mengganggu ketertiban di ibu kota.